Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Nadia Hayati. Jadi kali ini saya mendapat project dari My Turning Point Muslim Stories yang memang ingin mendengarkan kisah atau cerita tentang pengalaman hijrah dari wanita muslimah, atau ingin mengetahui tentang pemikiran hijrah mereka. Dan bisa kita temukan juga, atau langsung teman-teman semua cek di akun media sosial Instagram @myturningpoint.id. Jadi saya pribadi mendapatkan suatu tantangan untuk menceritakan tentang kisah perjalanan atau pengalaman hijrah dengan tema hijrah model seksi menuju syar'i. Jadi sedikit aja saya mau bercerita di sini alasan saya yang menggerakkan hati saya untuk berhijrah total dari yang dulunya mungkin teman-teman yang mengenal saya, termasuk yang memang videografernya mungkin kenalan, sempat kan kita pernah foto-foto juga. Dulu memang awalnya itu memang belum berhijab seperti sekarang. Jadi dulu memang seperti kebanyakan perempuan pada umumnya yang emang suka banget yang pakai rok mini, pakai dress mini gitu, yang suka banget kanti rambutnya, suka bolak-balik salon buat warnain rambut. Nah jadi saya pernah ada di posisi seperti itu gitu. Tapi hal utama yang mendorong saya untuk berhijrah atau menggunakan syar'i seperti sekarang ini adalah karena pertama yaitu faktor orang tua sendiri. Jadi seperti beberapa postingan yang pernah saya baca bahwa apabila seorang perempuan muslim atau anak perempuan yang keluar dari rumah tanpa menggunakan kerudung, maka anak tersebut menggiring selangkah orang tuanya termasuk ayahnya untuk menuju ke neraka. Jadi hal tersebut memang menjadi peringatan bagi saya sendiri bahwa saya sebagai seorang anak nggak mau gitu mencelakai orang tua saya. Cukuplah orang tua saya hanya susah atau capek di dunia mengurusi saya atau membesarkan saya, tapi saya ingin memberikan surga untuk orang tua saya dengan cara seperti apa? Dengan cara saya menutup aurat seperti ini sesuai dengan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di Al-Qur'an sendiri, dan seperti hadis Rasulullah yang telah mengingatkan perempuan muslim untuk mengenakan atau mengeluarkan hijab sampai menutupi di bawah dada. Jadi dulu kan sempat juga tuh pakai hijab, tapi hijab lilit doang. Hijab lilit yang memang hanya membungkus rambut aja, maksudnya seperti hijab yang memang diikat di belakang doang. Masih sempat pakai jeans juga, masih sempat pakai baju kaos juga. Tapi entah bagaimana, apakah hijab seperti itu bisa dihitung mendapatkan pahala atau enggak, itu urusan sama yang di atas. Tapi saya sendiri menyadari bahwa ternyata untuk mendapatkan pahala hijab itu saya harus mentaati dan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib, sama halnya seperti perintah sholat. Maka perintah hijab itu juga sudah wajib bagi saya. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering banget nanya ke sosial media pribadi saya, khususnya di Instagram ya, jadi sudah ada rangkuman beberapa pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan ke saya. Pertama, alasan yang mendorong untuk hijrah pertama kali. Ya, tadi kan udah dijelasin ya, jadi kita loncat aja ke pertanyaan kedua. Kegiatan Kak Gina selain modeling
politik dan bisnis. Jadi kegiatan modeling itu memang udah dari SMP, SMA. Itu kan karena memang belum pakai hijab. Terus lanjut lagi waktu kuliah itu modeling juga, tapi modelingnya itu udah pakai hijab. Jadi karena dulu di Jakarta di Jakarta itu masih dikit banget model yang pakai hijab. Jadi itu suatu peluang besar buat saya untuk berkarir di sana. Terus untuk politik sendiri, sebenarnya untuk politik sendiri itu ikut-ikut aja, ngikut ke orang tua, khususnya orang tua kan juga memang orang politik juga. Jadi karena saya sering melihat orang tua terjun ke politik, jadi saya juga ingin mengembangkan bakat tersebut di situ. Dan untuk bisnis sendiri, ya alhamdulillah bisnisnya berjalan dengan baik, khususnya yang di Gina Hayati Skaf yang memang sos hijab dan di butik etnik Nusantara. Dan yang pertanyaan ketiga, cita-cita Kak Gina. Cita-cita saya pertama-tama itu memang pengen jadi dokter kan, seperti cita-cita kebanyakan anak-anak seusia saya di zaman dulu tuh memang pengen jadi dokter, kebanyakan tuh memang pengen jadi dokter. Tapi makin kesini ya sekarang sih cita-citanya pengen jadi dosen aja, pengen jadi dosen, maksudnya biar enak gitu, enak sharing, bagi-bagi ilmu, enak untuk berbicara, bertukar pendapat, bertukar pikiran gitu. Jadi cita-cita buat sekarang sih insya Allah menjadi dosen. Terus pertanyaan keempat, pendapat Kak Gina tentang wanita yang belum berhijab, khususnya buat wanita muslim yang emang belum berhijab. Semoga Allah segera memberikan hidayah, terutama cara untuk agar cepat ingin berhijab itu adalah dengan rajin-rajin membaca surah di Al-Quran ataupun hadis-hadis tentang hijab itu sendiri, dan baca-baca buku tentang pentingnya berhijab bagi seorang wanita muslimah. Jadi insya Allah itu akan mendorong niat kita untuk berhijab, apalagi ketika kita mengetahui besarnya dosa dan besarnya pahala yang kita dapat dari hijab. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau berbicara pilihan, pilih berhijab syar'i tanpa cadar atau berhijab syar'i dengan cadar atau berhijab biasa aja. Jadi pilihannya pasti berhijab syar'i dengan cadar. Berhijab syar'i tanpa cadar. Buat sekarang ini sih ya, tapi insya Allah mungkin kedepannya kalau dapat pemahaman ilmu agama lagi, pilihnya ya hijab syar'i dengan cadar. Terus pertanyaan kedua, pilih taat beribadah tapi miskin atau biasa aja tapi kaya. Pilihannya sih kayaknya taat beribadah tapi miskin aja, karena rezeki udah ada yang atur kan. Siapa sih yang mau hidup miskin kan, karena Allah sudah menjanjikan setiap rezeki bagi makhluknya yang ada di bumi. Terus yang selanjutnya, pengen cantik seperti dulu atau cantik seperti sekarang? Kayaknya cantik seperti sekarang, karena kalau untuk seperti dulu, untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya sangat menyesali, dan pastinya saya nggak ingin lagi kembali atau mengingat hal-hal yang dulu, karena saya anggap itu adalah masa lalu yang tidak pantas untuk dibahas lagi. Jadi saya pastinya membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Dan mengenai hubungan, pilih menikah muda tapi hidup sederhana atau lambat menikah tapi hidup sejahtera. Pilihannya pasti ya lambat menikah tapi hidup sejahtera. Untuk kita yang perempuan pasti ingin setelah menikah nanti punya kehidupan yang bahagia dan ingin hidup yang benar-benar sejahtera. Jadi kalau menurut saya lambat menikah, mungkin lambat menikah itu dalam artian usia yang memang wajar untuk menikah ya paling tidak 24-25 tahun, asalkan kita menemukan pendamping untuk pasangan hidup yang pasti sanggup membahagiakan dan memberikan jaminan bahwa kehidupan kita setelah menikah akan lebih baik dan pastinya sempurna. Jadi itu aja sedikit sharing atau cerita dari saya ke teman-teman. Yang selanjutnya teman
hijrahnya seseorang dari kondisi yang sebelumnya belum baik jadi ke kondisi yang pastinya lebih baik. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk pelajaran bagi saya untuk terus berubah menjadi lebih baik.